adik-adik hari ini? Luar biasa. Ketemu lagi kita hari ini dalam acara Sekolah Minggu Gereja Kristen Jawa Temanggung. Hari ini kebaktian ditemani saya sama Bu Erlin. Dan Bu Erlin tidak sendirian, ditemani sama salah satu tokoh dalam cerita-cerita sekolah minggu yang kemarin. Masih ingat siapa adik-adik? Ya, Bu Erlin ditemani Pak Karta. Selamat pagi adik-adik. Baik adik-adik, semua siap untuk memuji Tuhan? Siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Tapi sebelumnya, Bu Erlin akan mengingatkan adik-adik tetap di rumah ya. Jaga diri, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan dan memakai masker. Iya. Baik adik-adik, mari kita memulai kebaktian hari ini dengan memuji Tuhan Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, burung-burung ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Bangkit berdiri biar semuanya senang. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, burung-burung ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Adik-adik boleh duduk lagi. Baik. Adik-adik di rumah, yuk kita sekarang doa pembuka. Siapkan hati adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang di surga, terima kasih Tuhan, hari ini kami mengucap syukur karena Engkau telah membimbing kami, Engkau telah memberkati kami Tuhan, mengikuti sekolah minggu pada hari ini, walau hanya melalui online Tuhan. Kiranya Engkau satukan hati kami semua Tuhan. Engkau juga berkati kami dari awal hingga akhir nanti. Kami serahkan ibadah pagi hari ini Tuhan, hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, lihat hari ini Bu Erlin spesial loh. Bertemu dengan adik-adik memakai pakaian adat Jawa. Bu Erlin memakai kebaya. Pak Karta juga sama. Dia juga memakai adat Jawa. Semoga di rumah adik-adik hari ini waktu mengikuti kebaktian juga berpakaian yang rapi ya. Seperti hanya ketika adik-adik ibadah di gereja. Baik adik-adik, kita akan angkat satu pujian lagi. Senang tiada susah. Tiada susah di rumah Bapakku, di rumah Bapakku, di rumah Bapakku.
membawakan cerita tentang berbagi. Adik pernah dengar kata-kata berbagi? Nah, tapi sebelumnya adik-adik, kita akan persiapkan persembahan kita. Kita lipat dengan rapi. Kemudian nanti dikumpulkan bersama-sama dengan persembahan yang lain. Kita kumpulkan ke gereja ya. Dan kita akan angkat satu pujian persembahan kami. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa adik-adik. Pejamkan mata kalian, lipat tangan. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan Yesus, kami menghadap-Mu Tuhan. Saat ini kami membawa persembahan kami ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, berkati juga yang mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Baik, tapi sebelumnya kita akan bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian lagi, firman Tuhan ku dengar. Adik-adik yang di rumah, ikut menyanyi keras ya. Boleh sambil tepuk tangan yang di rumah. Tuhan Yesus yang di surga, saat ini kami bersama akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berikan kami hikmat pengertian Tuhan, agar kami mengerti dan bisa memahami segala firman-Mu Tuhan, dan kami bisa menerapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Bertemu lagi kita dalam acara Sekolah Minggu Gereja Kristen Jawa Temanggung. Firman hari ini akan membahas tentang berbagi. Didasari dari firman Tuhan yaitu Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan 37. Agar adik-adik bisa lebih paham, mari kita bersama mendengarkan cerita. Ayo berbagi.
Ada seorang anak laki-laki bernama Tino. Dia memiliki adik yang bernama Tini. Pada suatu hari, sepulang sekolah, Tino membeli sepotong roti di sebuah warung dengan sisa uang sakunya. Ia berjalan pulang dengan hati riang karena membayangkan akan segera menyantap roti yang sangat ia sukai. Sesampainya di rumah, Tino bertemu dengan Tini adiknya. Tini melihat kantung plastik yang dibawa Tino. Kemudian Tini bertanya, "Apa itu, Kak?" "Roti, Dek," jawab Tino. "Aku mau, Kak, minta," rengek Tini. "Jangan, ini punya kakak. Kalau kamu mau, sana beli sendiri. Kan aku beli pakai uangku sendiri," jawab Tino dengan suara yang agak meninggi. Tini pun berlari masuk ke dalam rumah sambil menangis karena kakaknya tidak mau berbagi roti dengannya. Tini mengadukan perbuatan kakaknya kepada ibunya. Dengan sabar, ibunya mendengarkan. Kemudian sang ibu memanggil Tino. Setelah itu, sang ibu bertanya kepada Tino, apakah benar apa yang dikatakan oleh adiknya? Dan Tino menjawab, "Benar, Bu." Ia tidak mau berbagi roti dengan adiknya karena roti itu dibelinya dengan uang sakunya sendiri, bukan dari minta ibunya. Bukannya Tini juga diberi uang saku sama ibu? Kenapa tidak dibelikan roti seperti miliknya? Begitu Tino memberi alasan. Sang ibu hanya tersenyum mendengarnya. Kemudian dengan lembut ia memberikan penjelasan kepada kedua anaknya. "Sini nak, duduk." Kemudian sang ibu mengambil permen dan coklat yang dibagikan kepada kedua anaknya. Tino dan Tini pun merasa sangat gembira. Sang ibu pun bertanya kepada keduanya, apa yang dirasakan ketika kita diberi sesuatu oleh orang lain? Contohnya permen dan coklat tadi. Keduanya menjawab, "Senang, Bu, senang sekali." Sang ibu pun menjawab, "Wah, sama dong dengan ibu, karena ibu juga merasa senang ketika membagikan milik ibu dan melihat orang tersebut senang." Sang ibu pun melanjutkan pembicaraannya. "Anak-anakku, ibu juga punya cerita tentang indahnya berbagi, agar kalian lebih mengerti, yaitu dari kehidupan murid-murid Tuhan Yesus." Pada waktu itu, banyak orang yang menjadi pengikut Tuhan setelah mendengarkan kesaksian tentang Tuhan Yesus. Mereka semua selalu berkumpul bersama untuk berdoa dan memuji Tuhan. Dari orang-orang tersebut, ada dari golongan orang yang kaya raya, banyak harta, ada yang biasa-biasa saja, bahkan ada yang miskin. Para pengikut Tuhan yang kaya dan memiliki banyak harta membagikan uang dan menjual hartanya untuk dibagikan kepada saudaranya yang lain dan menolong yang membutuhkan. Salah satu orang yang kaya yang baik hati tersebut bernama Yusuf atau yang sering disebut Bapak Barnabas. Bapak Barnabas rela menjual tanah miliknya yang kemudian uangnya diserahkan kepada murid-murid Tuhan Yesus supaya dipakai untuk membeli makanan, pakaian, dan kebutuhan yang lain untuk dipakai bersama-sama dengan orang lain. Tuhan memberikan kita berkat untuk dibagikan bagi sesama. Berkat dari Tuhan bukan hanya dalam bentuk harta dan benda. Tuhan juga memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan sesuatu bagi sesama. Kita harus belajar berbagi dengan sesama, seperti halnya Bapak Yusuf, berbagi dalam hal baik dan positif. Misalnya, ketika Tuhan memberikan kepandaian, adik-adik bisa menolong teman yang lain yang belum memahami pelajaran dengan belajar bersama.
bukan memberikan contekan. Saat sekolah minggu, anak-anak bisa berbagi Alkitab dengan teman yang tidak membawa Alkitab. Saat pembacaan Alkitab, bukan berbagi handphone untuk bermain game atau melihat video saat guru sedang menyampaikan firman. Nah, anak-anak juga bisa belajar menabung dan menggunakan tabungan tersebut untuk menolong teman atau orang-orang yang membutuhkan. Nah, itulah anak-anak cerita tentang murid-murid Tuhan Yesus. Bagaimana? Tino, sudah paham? Ini juga sudah paham? Ibu berharap dengan cerita tadi, Tino lebih tahu apa itu berbagi. Ibu berharap dengan cerita tadi, kalian bisa mengerti, bisa paham itu apa berbagi. Dan Tino tidak lagi pelit. Begitulah sang ibu memberikan penjelasan kepada kedua anaknya. Dan akhirnya kedua anaknya mengerti dan Tino mau berbagi roti dengan adiknya. Adiknya senang sekali. Melihat adiknya bahagia, Tino pun menjadi bahagia. Itulah akhir dari cerita indahnya berbagi. Nah, adik-adik yang di rumah, semoga dengan cerita tadi, adik-adik bisa lebih paham, lebih mengerti tentang indahnya berbagi. Tugas kitalah anak-anak Tuhan yang diberikan rezeki lebih oleh Tuhan, membantu mereka-mereka yang kekurangan. Karena banyak di luar sana anak-anak yang hanya makan sekali dalam sehari. Bahkan ada anak-anak yang belum tentu makan tiap harinya. Ada anak-anak terlantar, anak-anak pemulung, pengemis, atau anak-anak jalanan. Maka dari itu anak-anak, mulai sekarang mari kita mulai belajar untuk berbagi. Siap anak-anak di rumah? Sudah paham ya tentang arti berbagi? Baik, kalau begitu cukup sekian cerita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Apa yang adik petik dari firman hari ini? Iya, berbagi. Seperti halnya Yusuf yang disebut juga sebagai Bapak Barnabas, dia mau berbagi dengan yang lainnya. Ya kan? Dia menjual sawahnya, tanahnya, dia mau berbagi kekayaannya untuk yang lain. Adik-adik, sama ya, harus bisa mencontoh Pak Yusuf ya. Adik-adik juga harus berbagi. Kenapa kita harus berbagi adik-adik? Karena itu salah satu hal kita mengikuti perintah Tuhan, yaitu melaksanakan satu hukum yang utama dan yang paling terutama, yaitu hukum kasih. Adik-adik di rumah harus berbagi karena Tuhan, bukan karena ingin minta dipuji, ya. Jangan karena aku mau berbagi dengan si A biar nanti kalau dia punya juga aku dikasih, bukan ya. Tapi kita berbagi karena Tuhan. Iya, kita mengamalkan satu hukum, yaitu hukum kasih. Siap ya adik-adik untuk berbagi? Adik-adik, sudah selesai kebaktian pagi hari ini. Nah, sekarang kita angkat satu pujian sebelum kita kembali lagi melakukan aktivitas di pagi hari ini. Kita akan angkat satu pujian ke Gunung Tinggi. Lembah jurang berturut-turut
Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Ah. Ya, ya, ya.